supervisi ya kepada Bapak Roli. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan supervisi sebagai bagian dari program observasi. Bisa ya Pak? Iya. Ya. Nah jadi sebentar ketika pelaksanaan KBM nanti akan dilihat bagaimana murid akan bisa memahami materi yang akan diajarkan oleh Bapak Roli. Ya, jadi akan dilihat respon murid ketika belajar. Akan dilihat juga bagaimana untuk terciptanya kemitraan atau kerjasama antara Pak Roli dan murid dalam kelas. Tentu di dalamnya ada proses kreatif dan apalagi ini pelajaran matematika ya, pelajaran yang biasanya dianggap sulit oleh murid-murid, tapi bagaimana lewat materi sebentar yang akan dijelaskan, Pak Roli akan bisa memunculkan potensi dari murid sehingga mereka bisa paham untuk materi ini. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi sebentar. Apa ini bisa dipahami Pak? Iya Bu. Oh ya, jadi baik ya. Nah sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Roli terkait dengan pelaksanaan supervisi. Jadi rencana hari ini ya Pak Roli untuk supervisi. Di kelas berapa itu Pak Roli? Sesuai jadwal hari ini di kelas 8. Oh jadi di kelas 8. Ya. Untuk materi sebentar yang akan diajarkan materi apa ya Pak? Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oh ya, jadi cara menyelesaikan yang sistem itu ya Pak. Nah, jadi pasti akan menyenangkan ketika murid-murid bisa belajar materi itu ya. Nah, kira-kira untuk tujuan pembelajarannya apa Pak untuk materi sebentar? Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oh ya, jadi ada dua metode ya yang diajarkan. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roli, kira-kira kompetensi apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan disupervisi sebentar? Peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu yang hendak dicapai, kompetensi supaya mereka bisa tahu ya, bisa paham. Oke, jadi semoga pelaksanaan KBM matematika sebentar bisa berjalan dengan baik, kegiatan supervisi juga akan berjalan dengan lancar. Ya, selamat untuk mempersiapkan diri Pak, selamat mengajar. Iya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Halo. Hai. Selamat siang semuanya. Siap. Siap belajar hari ini? Siap. Ketua kelas, siapkan dulu kelas. Sopan. Siap. Sama-sama bersalam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama berhormat. Selamat siang Ibu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siap. Terima kasih. Perhatikan semua di depan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan nyanyi dan berdoa. Berdoa ketua kelas, boleh dipimpin. Silakan. Berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi ada stop pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini agar supaya kita fokus pada pembelajaran pada materi selanjutnya. Jadi kita akan mendengarkan lagu. Jadi semua mengening supaya fokus. Sebentar kalau bisa fokus untuk pembelajaran.
Oke, selesai. Jadi untuk teknik stop ini pertanyaannya dulu. Apa kira-kira yang kalian benar dari lakukan? Kira-kira apa? Fokus atau apa? Silakan. Siapa yang bisa? Apa yang kalian dengar? Silakan. Mulai. Bunyi. Bunyi. Benar, ada suara bunyi di situ? Bunyi kan? Jadi lagu itu berbunyi. Apa lagi kira-kira? Kira-kira apa? Suara, ya suara. Jadi suara juga sama juga dengan bunyi kan? Oke, suara bagus. Apa lagi? Kira-kira selain itu? Apa kira-kira yang terjadi? Ya, apa? Irama, yang bagus, irama. Jadi itu kan, jadi dengan teknik stop India, orang bisa apa? Fokuskan apa yang orang dengar. Jadi sebentar, orang bisa aplikasikan ke apa? Ke pembelajaran. Kalau orang hening, orang diam, orang pasti akan apa? Fokus. Kalau orang cuma bicara-bicara, bermain, melakukan teman, pasti tidak akan apa? Fokus. Dan yang ini bisa kedengaran kan? Biar cuma di lagunya ada suara, cuma irama. Nah, jadi iramanya apa? Bukan orang dengar. Itu harus sudah perhatian tadi. Walaupun orang hening, orang apa? Mendengar. Jadi itu. Nah, jadi tujuan dari teknik stop ini adalah supaya kita apa? Fokus. Kalau orang praktekkan dalam pembelajaran, pasti orang akan fokus, orang bisa menyelesaikan apa yang orang pelajari hari ini. Jadi beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kira-kira apa materi sebelumnya? Masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab? Jadi boleh sampaikan. Materi sebelumnya yaitu sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. Ya, jadi materi sebelumnya jadi seperti itu ya yang dikatakan kemarin. Boleh close dulu karena Yoyat jadi materi sebelumnya jadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi hari ini adalah ini cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi caranya ya, dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya, itu materi yang akan orang pelajari. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah ini, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Jadi itu. Jadi ada tujuan pembelajarannya, kemudian materinya, kemudian kompetensinya ada. Jadi seperti itu. Oke. Jadi orang mulai dengan materi untuk hari ini yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi ini digabung. Nah, jadi nanti berikut akan pelajari akan dipisah eliminasi dan substitusi. Di sini orang langsung pada contohnya supaya orang gampang untuk menyelesaikan. Jadi di sini selesaikanlah sistem persamaan linear dua variabel berikut. Jadi di sini ada dua persamaan yaitu 2x tambah y sama dengan 13. Itu persamaan satu. Kemudian persamaan yang kedua adalah x dikurangi y sama dengan 5. Untuk memperoleh satu variabel, kita lakukan penjumlahan
ruas kiri dan ruas kanan. Itu yang disebut dengan eliminasi. Nah, di sini cara penyelesaiannya. Dengan menambahkan ruas kiri dan ruas kanan bersamaan 1 dan bersamaan 2, maka kita peroleh ini. Jadi orang lihat di sini orang mau kasih jumlah atau mau kasih kurang di sini kan. Jadi orang yang akan eliminasi di sini adalah variabel y-nya. Orang ulang tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Ini orang ulang tulis. Kemudian di sini orang jumlahkan. Nah, kenapa di sini orang jumlahkan? Karena di sini ada nilainya negatif y. Kalau ada nilai negatif y, orang di sini kita jumlahkan. Oke, jadi yang orang eliminasi atau kita eliminasi di sini adalah y. Kita mulai dari sini dulu. Jadi 2x tambah x sama dengan di sini hasilnya 3x. Di sini kan variabelnya berapa? 1. Ya, variabelnya 1. Jadi 2x ditambah 1x hasilnya berapa? 3x. Yang dieliminasi adalah y. Di sini jadi apa dia? Jadi 0. Jadi 0. Kemudian yang 13 di sini orang kasih baku tambah 13 ditambah 5 sama dengan 18. Oke. Jadi 3x sama dengan 18. Jadi di sini kenapa dapat 6? Di sini orang tahapnya yaitu x sama dengan 18 bahagi berapa? Bahagi 3. 18 bahagi 3 itu dapat berapa? 6. Jadi dari nilai x6 ini orang pakai sekarang substitusi, mengganti terserah orang mau substitusi ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Ya, di sini kalau yang dicontoh orang substitusi ke persamaan berapa? Ke persamaan 1. Sehingga dengan mensubstitusi x sama dengan 6 ke persamaan 1 maka diperoleh 2 dikali dengan 6x-nya ditambah y sama dengan 13 sehingga didapat, jadi 2 dikali 6 berapa? 12. Jadi 12 ini kurang pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan sehingga nilai y sama dengan 13 dikurang 12. Jadi 13 dikurang 12 didapat berapa? 1. Jadi y-nya telah dapat 1. Nah, jadi terus dapat DP himpunan penyelesaian atau penyelesaiannya itu x telah dapat 6, y-nya dapat 1. Jadi sekarang kita akan bagi kelompok. Kita bagi kelompok dan jadi seperti ini. Jadi sudah paham semua? Jadi sekarang pembagian kelompok. Jadi karena kelompok sudah terbentuk, jadi di sini kita akan bagikan lembar kerja kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan mendapat lembar kerja kelompok. Jadi semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja kelompok. Jadi silakan dimulai untuk mengerjakan yang sudah KPD yang sudah didapat setiap kelompok. Oke, perhatikan di sini. Jadi waktu untuk menyelesaikan sudah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan. Silakan maju semua anggota kelompok dan kelompok di depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Jadi untuk kelompok yang lain mohon perhatian sama di depan. Perhatian sama di depan. Perhatian sama di depan. Silakan untuk kelompok 3 presentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
akan ruas kiri dan ruas kanan bersamaan 1 dan bersamaan 2, maka diperoleh 3x kurang 2y sama dengan min 13. Lalu min 3x tambah 4y sama dengan 23. Jadi di sini kita tambahkan 3x dengan min 3x. 3x tambah min 3x jadi kosong. Jadi ini dinamakan teknik eliminasi. Jadi kita hilangkan ini 3x dan min 3x. 2y tambah min 2y tambah 4y sama dengan 2y. Min 13 tambah 23 sama dengan 10. Jadi y sama dengan 10 bagi 2. Y sama dengan 10 bagi 2 dapat 5. Dengan mensubstitusikan y sama dengan 5 ke persamaan 1, maka diperoleh 3x kurang 2y sama dengan min 13. 3x kurang 2 kali 5 sama dengan min 13. 3x kurang 2 kali 5 10 sama dengan min 13. 3x sama dengan min 13 tambah 10. 3x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 bagi 3. X sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min 1 dan y sama dengan 5. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ada kelas untuk kelompok 3. Demikianlah kita sudah menyelesaikan dalam kelompok tadi. Jadi sudah selesai. Sekarang Mer akan bertanya refleksi kalian terhadap pembelajaran tadi dalam kelompok. Kira-kira apa yang kalian refleksikan? Silakan siapa yang bisa. Oke, Tiffany silakan. Menyelesaikan SPLDV atau himpunan penyelesaian dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Ya, jadi bagus. Beri proses ukuran. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama berterima kasih kepada Pak Roli yang sudah bersedia hadir di tempat ini bersama kami untuk melaksanakan wawancara pasca observasi dengan Ibu Leni. Sebelumnya Pak Roli sudah di wawancara observasi dan observasi di dalam kelas. Dengan demikian, sekarang saya silakan kepada Ibu Leni untuk melaksanakan wawancara Pak Roli. Ya, terima kasih atas kesempatan. Dan saat ini dalam tahapan supervisi, setelah kemarin sudah dilaksanakan pra-supervisi, pra-observasi, bahkan juga pemantauan dalam kegiatan supervisi. Saat ini kita akan sama-sama bercakap dalam kegiatan pasca supervisi, sesudah kegiatan. Nah, selamat siang Pak Rol. Selamat siang Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, kegiatan supervisi sudah dilaksanakan ya Pak. Kemarin bagaimana perasaan Bapak ketika sudah selesai KBM, bahkan juga setelah di supervisi? Saya merasa senang karena
KBM berjalan dengan baik. Murid-murid juga semangat untuk belajar. Oh ya, jadi memang dalam pemantauan kemarin seperti itu ya Pak. Jadi memang luar biasa anak-anak. Nah, bisakah Pak Roli menceritakan area pengembangan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan KBM kemarin dan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan? Kegiatan belajar mengajar tentu berdasarkan materi ajar yaitu materi cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan harapan bahwa murid akan bisa memahami dan bisa mengerjakan soal latihan. Tahapan yaitu dengan memberikan contoh soal dan kemudian murid mengerjakannya dalam kelompok. Kemudian kelompok mempresentasikan hasil jawaban kelompok berupa soal-soal yang dikerjakan. Oh ya. Jadi menurut Bapak apa kira-kira untuk tujuan pembelajaran kemarin atau dalam kegiatan supervisi itu sudah berjalan dengan baik, sudah tercapai? Iya, Bu. Menurut saya sudah berhasil karena murid dalam kelompok bisa mengerjakan sesuai dengan rumus yang ada. Jadi kegiatan dalam kelompok ya. Menurut Pak Roli dalam kegiatan KBM, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi atau ditemui Pak? Sesuai pengamatan tadi dulu, memang ketika pembagian kelompok saya mengelompokkan sesuai urutan tempat duduk. Jadi tergabung murid sesuai dengan urutan tempat duduk. Dan ketika kerja dalam kelompok karena mereka mengerjakan bersama. Jadi bisa selesai karena saling bekerja sama dan tugasnya cepat selesai. Yang saya pikirkan ketika dibuat sendiri, saya juga belum bisa memperkirakan apakah akan selesai tepat waktu ataukah membutuhkan waktu tambahan. Oh ya, jadi begitu ya Pak. Karena memang dikerjakan secara bersama-sama jadi cepat selesai. Nah, kira-kira menurut Bapak kalau misalnya untuk latihan soal itu dikerjakan sendiri itu bagaimana Pak? Menurut saya mungkin akan tidak selesai dalam waktu bersamaan karena kecerdasan murid berbeda-beda, tingkat pemahaman dan daya tangkap mereka pun berbeda-beda. Jadi seperti itu ya, karena memang dalam kelompok dibuat sama-sama jadi cepat selesai karena memang siswa-siswa atau murid-murid punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana Pak untuk solusinya kalau misalnya itu dibuat sendiri dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, solusinya seperti apa Pak? Saya akan memberikan kesempatan bagi murid yang belum paham untuk berkonsultasi langsung dengan saya, baik di saat KBM maupun di luar KBM. Murid-murid yang sudah mengerti pun akan saya ajak dan beri motivasi agar mereka bisa membantu jika ada teman yang belum terlalu paham. Jadi seperti itu ya Pak, ya apalagi memang matematika itu pelajaran yang membutuhkan konsentrasi atau fokus yang tinggi ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa rencana dari Pak Roli khususnya dalam pelajaran matematika ini? Khusus untuk materi ini, saya akan bertanya pada murid yang belum terlalu paham dan akan menyediakan waktu khusus bagi mereka agar mereka pun bisa memahami dan mampu mengerjakannya. Jadi Pak Roli sebagai guru akan memberikan waktu khusus bagi anak-anak yang memang belum terlalu mengerti ya Pak mengenai materi. Nah kira-kira kapan Pak itu akan dilakukan? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat supaya mereka akan bisa ya. Jadi itu rencana ke depan. Bahkan juga tadi disampaikan ya oleh Pak Roli, teman-teman yang sudah mengerti akan membantu teman-teman ya. Semoga untuk program atau rencana ke depan akan berjalan dengan baik ya, apalagi disampaikan tadi Pak Roli dalam waktu dekat ya. Semoga juga untuk materi-materi bahkan urusan-urusan selanjutnya akan lebih dipahami oleh murid ya. Terima kasih Pak untuk waktunya ya. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu sudah selesai ya dengan wawancara pasti. Semoga wawancara ini memberikan dampak baik bagi CGP tapi juga bagi anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya untuk Pak Roli dan semoga kita bisa berjumpa di program pendidikan untuk angkatan 11. Amin.